Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dwi Rahmawati dengan NIM 2514010019 dari Program Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Jepang, kebijakan pendidikan berada pada masa kolonial Belanda. Pemerintah militer Jepang itu memberikan ruang yang lebih terbuka bagi penyelenggara pendidikan Islam. Lembaga-lembaga seperti pesantren dan madrasah diperbolehkan beroperasi dan mengalami peningkatan jumlah di beberapa wilayah. Nah, kebijakan ini itu berkaitan dengan strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam guna mendukung kepentingan militer dan politik pada Perang Asia Timur Raya. Nah, Jepang menerapkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Nah, kebijakan ini itu mempermudah proses pembelajaran dan memperluas akses masyarakat terhadap kependidikan, termasuk itu pada pendidikan Islam. Nah, penyebaran ilmu agama ini menjadi lebih luas karena tidak lagi terhalang oleh bahasa Belanda. Selanjutnya, kurikulum pendidikan mengalami perubahan yang signifikan, lalu penekanan diarahkan pada nilai disiplin, nilai loyalitas, dan semangat kebangsaan sesuai dengan kepentingan Jepang. Nah, materi pendidikan disusun untuk mendukung mobilitas massa dalam perang. Dalam konteks pendidikan Islam, terjadi integrasi antara menteri keagamaan dengan nilai-nilai yang dikehendaki pemerintah Jepang. Nah, materi yang dianggap berpotensi menimbulkan perlawanan dibatasi dan diawasi. Tentunya dalam hal ini tokoh-tokoh Islam diberi peran dalam organisasi dan lembaga pendidikan oleh pemerintah. Mereka itu berfungsi sebagai pendidik sekaligus mediator antara masyarakat dan pemerintah pendudukan. Peran ini memungkinkan pendidikan Islam tetap berjalan meskipun berada di bawah tekanan politik. Nah, berdasarkan hasil dari triangulasi sumber, pendidikan Jepang terhadap pendidikan umat Islam itu bersifat ambivalen, di mana satu sisi Jepang itu memberikan peluang bagi perkembangan lembaga pendidikan Islam, tapi di sisi lain itu terdapat kontrol ideologis yang sangat kuat melalui kurikulum dan pengawasan terhadap aktivitas pendidikan. Nah, pendidikan Islam itu tidak sepenuhnya independen, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Dalam pendidikan Islam pada masa tersebut memiliki dua fungsi. Yang pertama, di mana dimanfaatkan oleh Jepang sebagai sarana propaganda dan mobilitas sosial. Dan yang kedua itu untuk pendidikan Islam itu juga dijadikan sarana sebagai masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif baik dalam aspek agama maupun kebangsaan, meskipun tetap berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Nah, jadi dalam pemerintahan Jepang ini ada dua fungsi ganda dari pendidikan Islam, di mana selanjutnya pengajian mengenai perkembangan pendidikan Islam pada masa ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, arsip sejarah, dan dokumen resmi. Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji peristiwa pada masa lampau secara sistematis dan objektif. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analitis, dan menarik kesimpulan secara induktif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber. Nah, sebagai kesimpulan, kebijakan pendidikan Jepang terhadap pendidikan Islam itu tidak dipahami secara sederhana dalam bentuk dukungan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang lebih luas. Masa penduduk Jepang merupakan periode transisi yang membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, perkembangan pendidikan Islam pada masa tersebut merupakan hasil interaksi antara kebutuhan internal umat Islam dan tekanan eksternal yang ada dari pemerintahan kependudukan Jepang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.